Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, teman-teman dewan tawah sekalian, pada sore ini kita bisa bertemu di Masjid Akhwain di Depok. Semoga pertemuan kita ini membawa berkah, membawa manfaat bagi kita baik di dunia maupun akhirat. Dalam pengajian sore ini kita akan mengkaji seputar 17 Agustus. Karena sekarang masih tanggal berapa sekarang? 24 Agustus, jadi masih bulan Agustus. Nah, bertepatan dengan 7 Agustus itu yang menarik. Saya itu pernah penasaran. Jadi seorang ustadz yang terkenal, yaitu Ustadz Ihsan Tanjung, pernah menyatakan bahwa seharusnya yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus itu bukanlah coret-coret Soekarno, kata dia, tapi seharusnya adalah Piagam Jakarta. Kemudian dia menyatakan bahwa tidak mungkin sebuah persiapan kemerdekaan sebuah negara itu hanya dengan coretan belaka. Seharusnya kemerdekaan sebuah negara itu dipersembahkan dengan matang, dengan kata-kata yang bagus, dan dengan musyawarah para tokoh. Kemudian akhirnya saya penasaran, saya buka buku mengenai Piagam Jakarta 22 Juni 1945 karya dari Endang Saifuddin Ansori. Ternyata benar, di situ diungkapkan bahwa yang harusnya dibaca, teks yang dibaca pada 17 Agustus 45 adalah Piagam Jakarta. Apa itu Piagam Jakarta? Piagam Jakarta adalah pembukaan UUD 45 yang dimana sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Sekarang pertanyaannya, kenapa Soekarno tidak mau membaca itu? Ternyata ini rentetannya panjang. Pertama, Soekarno kita tahu bahwa sejak tahun 30-an sudah berdebat dengan Muhammad Nasir tentang negara apa yang akan kita bentuk apabila kita merdeka. Waktu itu Soekarno menyatakan bahwa dia akan bentuk negara seperti negara yang dibentuk oleh Kemal Atatürk. Soekarno dengan lugas terus terang menyatakan bahwa dia kagum dari Kemal Atatürk dengan negara Turkinya. Kemudian Muhammad Nasir membantah Soekarno bahwa seharusnya Indonesia, kata Muhammad Nasir, kalau merdeka nanti mesti dibentuk sebagaimana dibentuk oleh negara seperti Rasulullah dan juga para khulafaur negara yang Islami. Maka jangan heran ketika ada kata-kata Islam di situ, Soekarno kemudian tidak mau. Nah, kita bisa merunut kemudian dengan kejadian adanya BPUPKI, Badan Pendidik Usaha Kabinet Indonesia. BPUPKI itu anggota sekitar 60 saat itu. Sidang Mei Juni 1945. Pada sidang itu ramai tokoh-tokoh sekuler seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno ingin negara Indonesia itu dasarnya bukanlah Islam, tetapi dasarnya adalah negara sekuler atau dasarnya adalah yang terima semua. Sementara tokoh-tokoh Islam yang di BPUPKI itu seperti misalnya Fakhrul Garib Muzakir, kemudian Abi Kusno Sukrosuyoso, Agus Salim, dan seterusnya, ingin negeri kita itu adalah berdasarkan Islam. Karena mayoritas penduduk Indonesia itu adalah Islam, dan juga para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia itu adalah mayoritas, mungkin 90% lebih adalah juga Islam. Jadi wajar kalau Islam dijadikan dasar negara. Maka kemudian debat itu terus berlangsung dan tidak memiliki titik temu. Maka kemudian Soekarno dengan lain-lain akhirnya sepakat dibentuk panitia kecil saja, yaitu panitia 9 yang merundingkan tentang dasar negara itu.
Maka terpilihlah 9 orang, di mana di situ terdiri dari nasionalis sekuler, orang nasionalis sekuler itu 4 orang nasionalis Islam 4 orang, dan orang Kristen 1 orang, yaitu Ahmad Hamis. Sedangkan 4 orang dari nasionalis Islam itu adalah Abi Kusno Cokrosuyoso, Agus Salim, Wahid Hasim, dan Profesor Karim Zakir. Sedangkan dari nasionalis sekuler yaitu Hatta, Soekarno, Yamin, dan Ahmad Subarjo. Nah, dalam perundingannya berhari-hari mereka berdebat. Akhirnya pada 22 Juni 1945 9 orang itu bersepakat dibentuknya yaitu Piagam Jakarta, seperti dalam pembukaan di 45, di mana sila pertama adalah ketuhanan dan kewajiban dari kebetulan. Sepakat semua 22 Juni 45. Dan di situ juga sepakat bahwa nanti kalau Indonesia merdeka, maka teks yang dibaca adalah Piagam Jakarta. Jadi sudah sepakati juga nanti kalau merdeka dibaca itu adalah Piagam Jakarta. Tetapi apa terjadi setelah Jepang dibom oleh Amerika tanggal 14-15 Agustus dan Jepang mulai menyerah pada sekutu. Tokoh-tokoh di Jakarta, tokoh Indonesia sudah tahu bahwa Indonesia merdeka. Tiba-tiba kita nggak tahu siapa yang menyuruh pemuda-pemuda seperti Likana, Karusai dan seterusnya menculik Soekarno di Kerangas Dengklok untuk percepat kemerdekaan. Itu tanggal 16 Agustus. 17 Agustus pagi, seperti dalam buku Indang Syafruddin Ansori diceritakan, tiba-tiba Soekarno mengajak Hatta menemui Laksamana Maida, yaitu perwira Jepang yang bertanggung jawab terhadap keamanan Indonesia. Disitulah dirumuskan apa yang dibacakan pada 7 Agustus 45 Proklamasi Kemerdekaan itu, yaitu yang dibacakan adalah coretan Soekarno itu. Jadi Piagam Jakarta yang dulu disepakati dibacakan tidak dibacakan. Makanya kalau kita analisa sebenarnya ketika kita merdeka itu kita bersyukur kita merdeka, tapi juga kita bersedih karena saat itulah Islam mulai disingkirkan dari pemerintahan Indonesia. Kenapa saya kata demikian? Karena sebelum merdeka bangsa Indonesia ini adalah terdiri dari kerajaan-kerajaan Islam. Dulu ada kerajaan Ternate, ada kerajaan Tidore, ada kerajaan Banten, kerajaan Cirebon, kerajaan Maluku dan seterusnya. Itu adalah kerajaan Islam yang bergabung menjadi Indonesia. Tapi mengapa ketika proklamasi tiba-tiba kata Islam tidak ada di situ? Dan kata Islam mulai dicoret juga diformalkan ketika tanggal 18 Agustus 45. Saat itu Soekarno sidang. Dan sebelum sidang ada kejadian yang dicatat oleh sejarah, yaitu ketika Bung Hatta didatangi oleh officer Jepang yang menyatakan bahwa apabila ada kata Islam di situ, yaitu ketuhanan dengan kewajiban dengan Islam bentuk, maka negara Indonesia Timur akan merdeka. Mereka mengancam merdeka harus dihilangkan. Maka Hatta melobi kepada tokoh Islam juga ketua Muhammadiyah yaitu Ki Bagus Hadikusumo dan Buas. Ki Bagus Hadikusumo, saya baca bahwa atau saya teliti ternyata Bagus itu pertama itu menolak melobi Hatta itu. Kemudian Hatta melobi Kasman Simodimenjo yang juga tokoh Islam untuk membujuk hati Ki Bagus agar menerima. Akhirnya Kasman menerima logika dari Bung Hatta itu bahwa apabila ketuhanan tetap dan kewajiban meluknya tidak dihapuskan, maka Nusantara akan merdeka. Dan kemudian Kasman melobi Ki Bagus dengan menyatakan kira-kira bahwa Kiai Ki Bagus, kita turuti sajalah pemerintahan Hatta itu, karena dengan ketuhanan
Yang Maha Esa itu, Maha Esa itu artinya tauhid. Dan nanti juga akan setelah 6 bulan akan dirundingkan lagi tentang dasar negara Indonesia. Melihat lobby dari siapa? Kasman itu, maka Ki Bagus menerimanya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya rapat dipimpin oleh Soekarno 18 Agustus siang. Itu menurunkan 3 hal, yaitu yang pertama, ketuhanan dengan besar yang diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, yang di dalam Ud 45 dikatakan presiden adalah orang Indonesia asli dan Islam. Kata Islamnya pun dicoret, diganti dengan presiden ada orang Indonesia asli. Yang ketiga, kata Muqaddimah Ud 45 diganti atau Muqaddimah dengan pembukaan. Itulah yang terjadi pada tanggal 17 Agustus dalam masa. Kemudian apa yang terjadi berikutnya? Kita tahu ringkas cerita. Soekarno kemudian dengan pemerintahnya membentuk PNI, Partai Nasional Indonesia. Meskipun dulu PNI sudah dibentuk oleh Soekarno 1945, dia bentuk lagi Partai Nasional Indonesia untuk menarik perhatian masyarakat agar ikut ke partainya. Tapi kemudian Hatta mengeluarkan maklumat X namanya, membebaskan masyarakat untuk membentuk partai. Maka kemudian tanggal 7-8 November 45, tokoh-tokoh Islam dari berbagai ormas, ada PSIS, ada Pak Anwar, ada ada PSI, Parti dan seterusnya, berkumpul semua Muhammadiyah paling besar NU di Yogyakarta, dan akhirnya ditelurkan bahwa umat Islam perlu berjuang di negeri ini dengan partainya Masyumi, di mana Masyumi bertujuan bahwa ingin menegakkan ajaran Islam baik untuk orang per orang, keluarga, masyarakat dan negara. Itulah tujuan Masyumi. Maka kaum muslimin benar banyak yang bergabung Masyumi. Sayang Masyumi kemudian secara ringkas tahun sekitar 53 atau 52, saya lupa, 53 kan saya, NU kemudian keluar dari Masyumi karena NU merasa bahwa jatahnya untuk Menteri Agama tidak diberikan oleh Masyumi. Padahal Masyumi waktu itu ketika memilih Menteri Agama bukanlah lewat penunjukan, tapi musyawarah bersama. Tapi NU nggak mau, NU maunya Menteri Agama dari dia, karena tidak diberikan. Maka kemudian mereka kayak berpisah. Lalu 53 NU mendirikan partai sendiri. Maka ketika tahun 55 dia akan pemilu, maka PNI akhir nomor 1 pemilihan Soekarno. Yang kedua adalah Partai Masyumi. Kemudian yang ketiga Partai NU, dan yang keempat adalah PKI. PKI mendapat 16%. Selisihnya itu saya baca 2%. Jadi PKI 16%, NU 18%, Masyumi 20%. Kemudian nomor 1 PNI 22%. Selisihnya 2%-nya bahkan nggak ada, karena Masyumi itu 20,9%, 21%. Jadi kira-kira 1, sekian persen selisihnya dengan PNI. Jadi tahun 55 pemilu ya, atau 2002. Nah, sayangnya kemudian Presiden Soekarno, karena PKI tidak dilarang waktu itu, PKI tambah besar, Soekarno makin dekat dengan PKI. Maka kemudian tokoh-tokoh Islam menuntut sebagaimana dulu ingin membuat Undang-Undang Dasar kembali. Maka kemudian tahun 56 sampai 59 diadakanlah namanya rapat majelis konstituan. Meskipun rapatnya tidak per bulan, tapi di majelis konstituan itu jelas perdebatan yang keras antara apakah Pancasila atau Islam dijadikan UUD 45, dijadikan Undang-Undang Dasar. Yang menarik, NU bergabung dengan Masyumi
sama-sama di Majelis Utama ingin negara kita sejahtera Islam. Dan kemudian PKI, PNI, Partai Kristen dan seterusnya, Katolik dan seterusnya menginginkan Pancasila. Debat gak ada ujung pangkalnya. Jika voting juga gak ada, karena voting 2/3 menang, tidak ada 2/3. Akhirnya karena tidak voting, para ulama datang ke Soekarno. Kalau sudahlah begitu keluarin dekret yang isinya adalah Piagam Jakarta menjiwai wujud menerima merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan. Itu dekret Presiden 5 Juli 59. Sayangnya Soekarno tidak memperinci tentang apa akibat hukum dari Piagam Jakarta itu menjadi wujud menerima. Bahkan Soekarno kemudian tahun 58-59 itu membentuk DPR gotong royong dan membubarkan DPR hasil pemilu tahun 55. Kemudian Soekarno juga membubarkan berikutnya Masyumi, Partai Masyumi dengan ketetapannya tertanggal 7 Agustus tahun 60. Masyumi membubarkan partai yang sangat besar saat itu, dibubarkan tahun 60 karena dianggap tokoh-tokohnya yaitu Pak Nasir, Sarudin Pranegara, Brahmi Rahab dan seterusnya terlibat dalam PRRI, Pemerintah Republik Indonesia tahun 58. Kenapa PRRI waktu itu kok istilahnya memberontak atau tidak puas terhadap Soekarno? Karena saat itu tokoh-tokoh Islam melihat dan juga tokoh nasionalis di Sumatera melihat Soekarno sudah dikandung PKI dan menjadi otoriter karena telah membubarkan DPR hasil pemilu tahun 2005. Begitulah yang terjadi, sehingga kemudian tokoh-tokoh Islam juga hanya dibubarkan tahun 62. Pak Nasir, Ahmad Rum, Satu Negara dan seterusnya ditangkap, termasuk Hamka, dipalak di penjara Bung Karno. Dan setelah itu apa yang terjadi? Soekarno akhirnya terus otoriter dalam pemerintahannya, sehingga dia terjebak akhirnya dalam peristiwa G30 PKI. Tapi para ahli berita pendapat apakah suatu terlibat dengan itu atau tidak. Tapi yang jelas menurut versi yang resmi dari Orde Baru bahwa Soekarno tahu akan kejadian itu, tapi pemerintah Orde Baru tidak melihat dengan Soekarno, tapi Soekarno tahu hal itu. Nah, akhirnya dengan gabungan PKI itu karena jatuh karena tidak bisa mempertanggungjawabkan tentang kelakuan PKI itu dan dia tidak membubarkan PKI, maka jatuhlah Soekarno itu. Bersamaan dengan jatuhnya Soekarno, Soeharto naik dan Soeharto akhirnya membebaskan seluruh tahanan politik, termasuk Pak Nasir akhirnya bebas, Sarudin Pranegara, Berharap dan seterusnya. Setelah bebas, maka tahun 67 Pak Nasir, Sarudin Pranegara, Rasidi, Toto masih membentuk Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Maka Pak Nasir menyatakan bahwa karena tokoh Masyumi saat itu dilarang berpolitik oleh Pak Harto, karena Pak Harto takut nanti kalau Masyumi kembali dia kalah dalam pemilu, maka tokoh Masyumi dilarang berpolitik. Dan kemudian Pak Nasir bentuk Dewan Dakwah Islam Indonesia, dan terkenal dengan ucapannya bahwa kalau dulu kita berdakwah dengan politik, maka sekarang kita berpolitik dengan dakwah. Itulah yang kemudian dilakukan Pak Nasir di Dewan Dakwah dengan membina ratusan ribuan pemuda, juga mengirimkan para pemuda ke luar negeri, dan akhirnya alhamdulillah umat Islam menyebar bukan hanya di satu partai, dan kita semakin hari semakin baik kehidupan Islam di Indonesia. Jadi kalau dulu jilbab dilarang, ini alhamdulillah jilbab menyebar, bahkan menteri di kepolisian, di tentara, seterusnya banyak jilbab. Kalau dulu sekolah-sekolah yang bagus hanyalah sekolah Katolik, sekolah Kristen, tapi alhamdulillah sekarang sekolah-sekolah Islam baik SD sampai SMA bagus ini juga bagus. Jadi makin baik alhamdulillah. Meskipun di politik kita gagal, tapi di bidang pendidikan, di bidang ekonomi dan seterusnya umat Islam
terus mengalami kemajuan. Itu harus kita syukuri sambil terus kita berjuang sampai sekarang. Itulah sekilas tentang seputar proklamasi dan pengembangan umat Islam politik Indonesia sampai kemudian bentuknya. Mungkin itu yang bisa saya berikan, mudah-mudahan manfaat yang kita kaji pada sore ini dan kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Demikian, masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.